Salam, selamat pagi, selamat beribadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memujiakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 17 ayat 1 saja. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mengambil satning bersama-sama, kita masuk di dalam panggilan ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Kasih karunia dan damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mendasari di dalam kita ibadah minggu di rumah panjenengan masing-masing, demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 menegaskan kepada kita semua bahwa pasti kita pernah menghadapi pergumulan di dalam hidup kita. Akan tetapi ajakan dari Yesus Kristus bahwa kita bersabar dan bertekun di dalam doa. Mari bersama-sama kita meresponnya dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364, kita nyanyikan bait yang pertama saja, berserah kepada Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam doa pengampunan dosa dan pelayanan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah sumber berkat di dalam kehidupan kami,
Hari ini di tengah keluarga kami masing-masing, kami membangun ibadah minggu. Kami berdoa memohon pengampunan-Mu karena kami sebagai manusia pernah tidak seturut dengan kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, hari ini bersama-sama kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 4, ayatnya yang ke-12 sampai 14, dilanjutkan dengan 1 Petrus 5, ayat 6 sampai 11. Begini firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dilanjutkan dengan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Begini firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa merenungkan, melakukan, dan dengan setia menerapkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, shalom. Saya percaya dan yakin panjenengan walaupun menghayati ibadah di rumah masing-masing, tetap Allah memberikan hikmat di dalam keluarga, Bapak Ibu, Saudara semuanya. Bersabar dalam penderitaan, itulah tema khotbah kita hari ini. Hal ini sangat menarik bagi saya secara pribadi ketika saya merenungkan firman Tuhan dan tema khotbah pada hari ini. Menderita, disuruh sabar, menghadapinya dan menghayati. Nah, sekarang bagaimana bacaan kita berbicara tentang hal itu? Pada dasarnya, bacaan kita saat ini ada dua bagian. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, dan 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11.
Jemaat yang diberkati Tuhan, pada waktu itu Rasul Petrus menasihati dan memberikan penghiburan kepada orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan. Menasihati mereka agar mereka tidak menganggap aneh penderitaan itu atau terkejut atau khawatir dan cemas. Mengapa? Karena meskipun penderitaan itu terasa berat, namun hanya dimaksudkan untuk menguji, bukan untuk menghancurkan mereka. Penderitaan adalah untuk menguji kesungguhan hati, kekuatan, kesabaran, dan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Mereka seharusnya bersukacita di dalam semua penderitaan itu, karena penderitaan itu layak disebut penderitaan Kristus. Maksudnya, penderitaan mereka sama dengan yang dialami oleh Yesus Kristus. Penderitaan itu justru semakin menyerupai Dia. Jika umat kepunyaan Tuhan bisa menghadapi penderitaan dan pergumulan hidup yang dihadapi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selain itu, jika kita turut mengambil bagian di dalam penderitaannya, maka kita juga akan mengambil bagian dalam kemuliaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan saudara. 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13, demikian sabda Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah bagian yang Tuhan berikan jika umat kepunyaannya bisa menghadapi, menghayati penderitaan atau pergumulan hidup. Tuhan memberikan kemuliaannya di dalam kehidupan ini. Itulah pesan dalam bagian yang pertama bacaan kita, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Dan bagian berikutnya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Petrus juga berbicara tentang pencobaan berat. Ia beralih ke tingkat penderitaan yang lebih rendah, yakni perihal lidah yang menfitnah dan menista. Ia percaya bahwa penderitaan semacam ini akan menjadi bagian mereka yang dihadapi. Mereka akan dicerca, dijelek-jelekkan, dan difitnah karena nama atau demi kepentingan Yesus Kristus. Ia menyebut lawanmu si iblis, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Jadi Petrus menyebutkan pada waktu itu lawannya adalah si iblis. Bukan semata lawan biasa, melainkan seorang musuh yang menuntut dan melawan dalam perkara besar yang akan datang dan mendidik jiwa. Pada waktu itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lawan yang datang dan akan membidik jiwa ini, si iblis, sebutan ini berasal dari sebuah kata yang berarti menghantam atau menusuk. Dari hal itu Rasul Petrus mengingatkan mereka agar sadar untuk berjaga-jaga dan melawan dengan iman yang teguh. Berjaga-jaga dan melawan dengan iman yang teguh. 1 Petrus pasal yang kelima
ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Inilah pesan yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dari bacaan kita saat ini. Bahwa kita harus berjaga-jaga, bahwa kita harus melawan di dalam iman dan yakin karena Allah memberikan pertolongan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana di dalam perjalanan iman saudara? Pasti pernah mengalami penderitaan dan pergumulan hidup. Bagaimana respon iman kita jika kita diperhadapkan dengan penderitaan dan pergumulan hidup itu? Dalam bacaan kita sudah ditegaskan bahwa agar kita sabar menghadapi semua pergumulan hidup, karena Yesus Kristus ingin kita kuat di dalam iman. Bukan itu saja, agar kita juga mampu berjaga-jaga di dalam iman kita, agar kita bisa melawan dan selamat menghadapi pergumulan hidup yang kita hadapi. Karena penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Allah ternyata memberikan perlindungan, yaitu akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara semuanya. Dan juga ditegaskan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan di dalam firman-Nya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk bersabar, bertekun di dalam doa. Itulah cara bagaimana kita bisa bersabar dalam kesesakan, yaitu dengan rendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam menghadapi penderitaan, sudah selayaknya orang percaya bersabar dengan bertekun dalam doa, menunjukkan adanya keyakinan bahwa Allah Bapa akan memelihara panjenengan. Sebagai orang percaya, baik sebagai pribadi maupun persekutuan, tidak dapat lepas dari pergumulan atau penderitaan. Ada hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam menghadapi penderitaan itu, yaitu bertekun di dalam doa, yaitu berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di dalam perjalanan kehidupan iman saya dan panjenengan semua, kita menghadapi ini semua dengan sabar. Kita menghadapi ini semua dengan penuh sukacita. Kita menghadapi ini semua penderitaan, pergumulan hidup yang kita hadapi dengan bertekun berdoa. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Yakinlah Allah akan memberikan kekuatan. Yakinlah Allah akan memberikan penghiburan di dalam kehidupan iman saudara. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memantapkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Yang demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mari kita iringi persembahan ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 sampai 3. Ku beri persembahan. Juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun dalam perjalanan iman ini kami menghadapi pergumulan hidup, tetapi kami yakin dan percaya Engkau memberikan pertolongan di dalam hidup ini. Kami berterima kasih atas pertolongan-Mu. Kami berterima kasih atas kasih-Mu di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang ada di Pasamuan Turen, baik yang ada di Induk, baik yang ada di Pepantan. Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Tuhan berkati di dalam menjalani kehidupannya, menghayati imannya. Tuhan berkati di dalam pekerjaannya. Tuhan berkati di dalam usahanya. Tuhan berkati saudara kami juga yang jompo, yang sepuh, yang dalam proses pemulihan, yang sakit. Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap pelayan Tuhan, khususnya yang ada di jemaat Turen, baik itu penatua, diaken, guru Injil, baik itu saudara-saudara kami yang lain yang ikut ambil bagian melayani. Tuhan berkati,
di dalam pekerjaan, usaha, dan keluarganya. Kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan sebagai tenaga medis yang bekerja, yang memberikan terbaik dalam kehidupannya, yang sementara waktu tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami himpun. Tuhan berkati persembahan minggu yang sudah kami himpun di rumah kami masing-masing. Berkati persembahan tersebut bisa membantu pelayanan jemaat Tuhan di Pasamuan Duren. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Demikian seru harapan dan doa kami. Kami yakin dan percaya perjalanan iman kami akan selalu hadir pergumulan hidup. Tetapi kami mau berserah kepadamu karena Engkau sudah membersamai, memberikan pertolongan di dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di rumah dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini dengan penuh sukacita, yakin dan percayalah Tuhan sudah memimpin panjenengan, Tuhan sudah memberkati panjenengan. Kidung Jemaat 413 kita nyanyikan bait yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan selalu membersamai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Syukur